Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, atas semua rezeki, kesehatan, harta dan kemapanan yang Allah berikan kepada kita, semata-mata karena sifat rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kenikmatan yang tidak terhilang. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kuliah subuh pagi hari ini karena berkaitan dengan saat ini, selain berada dalam momentum akhir tahun, momentum menjelang akhir daripada kegiatan pendidikan. Sekolah-sekolah sudah mulai melakukan kegiatan penerimaan tajdik, maka kaitannya di materi kuliah subuh ini adalah bagaimana urgensi pendidikan itu bagi semua kalangan, semua umur, dan di dalam Islam diajarkan pendidikan itu tidak terbatas waktunya, bahkan sampai dengan ke liang lahat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu landasan urgensi mengapa kita tetap melaksanakan pendidikan, kita sepakati pendidikan itu ada dua. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal itu adalah pendidikan yang terstruktur dan tersistem dengan baik. Dalam hal ini adalah bagaimana proses pendidikan itu yang berproses di dalam atau pada sebuah lembaga pendidikan yang ada saat ini. Yang kedua, pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini adalah pendidikan yang paling banyak dilaksanakan daripada pendidikan formal. Pendidikan non formal itu bisa dilakukan di rumah, bisa didapat di komunitas, bisa didapat di masjid, musola, dan lain sebagainya. Artinya pendidikan non formal itu tidak struktur harus kurikulum, kemudian harus proyektor dan sebagainya, kemudian peserta juga tidak terbatas, maka bahkan pendidikan non formal itu bisa dihadirkan di dalam pendidikan. Lantas mengapa pendidikan itu perlu dilakukan? Karena sejatinya kita itu diciptakan untuk beribadah. Nanti kita akan menemukan urgensi pendidikan itu dalam aspek religiusitas.
keyakinan seseorang terhadap agama. Pertama, urgensi pendidikan di dalam strata sosial. Pertama, kalau pendidikan itu dilaksanakan, ambillah tadi yang pendidikan formal, maka pendidikan dalam lembaga pendidikan. Maka tidak semua saudara-saudara kita bisa tersentuh dengan pendidikan formal ini. Nah, maka bagaimana cara dia atau saudara-saudara kita yang tidak tersentuh dengan pendidikan formal ini untuk tetap dapat mempertahankan eksistensi strata sosialnya di tengah masyarakat? Maka harus melakukan yaitu pendidikan non formal, membuat nilai-nilai pendidikan minimal di dalam keluarga. Kalau di strata sosial itu salah satunya ya, hubungan keluarga, kemudian bagaimana berpolitik dan sebagainya. Maka kita di dalam keluarga kita itu apakah bisa menghadirkan nilai-nilai pendidikan? Karena sampai hari ini banyak orang yang beranggapan bahwa sudah bisa membayar pendidikan formal, maka untuk kebutuhan pendidikan anak itu tidak perlu lagi dilakukan di rumah. Nah, sementara kebutuhan pendidikan manusia secara psikologis itu didapat dari pendidikan formal dan pendidikan non formal, minimal pendidikan non formal. Nah, ini pendidikan non formal ini kita hadirkan di dalam lingkungan. Makanya biasanya sebagus apapun nilai anak kita itu, kalau pendidikan non formal dan lingkungannya itu kurang baik, maka akan berkurang. Nah, itulah kenapa dalam aspek sosial itu perlu kita kuatkan nilai pendidikan. Dalam nilai pendidikan itu ada nilai-nilai keagamaan. Kenapa perlu nilai keagamaan? Apalagi saat ini, setelah pandemi, kemudian satu sisi ada hal-hal yang mengancam terkait keyakinan, selain keimanan, sampai yang nanti merubah perilaku seseorang. Saat ini ya, nilai-nilai pendidikan itu mulai kalah dengan nilai-nilai fashion yang itu kurang menunjukkan karakter pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Kadang-kadang cara berbicara generasi sekarang, nah generasi sekarang itu kalau sebelumnya disebutkan generasi Z, nah terbaru itu adalah generasi Alpha. Generasi Alpha ini pendidikan yang mereka dapatkan itu lebih banyak dari teknologi daripada apa yang mereka dapatkan di sekolah. Nah, lantas bagaimana pendidikan non formal itu tetap ada, tetap menjadi kepentingan dalam membangun strata sosial yang baik? Artinya tadi di lingkungan kita itu membuat nilai-nilai pendidikan yang baik. Saat ini anak-anak muda, kemudian generasi-generasi yang sampai dalam pantauan kami, bahkan di kampus juga melakukan penelitian bahwa akhlak itu tertinggal jauh dengan pengetahuan umum. Sementara pengetahuan umum itu tidak bisa membentuk seseorang merubah perilakunya. Kalau di dalam Islam, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka akhlak, nilai-nilai keislaman itu kalau kita hadirkan di dalam lingkungan kita, nah itulah nanti yang akan menjadi tameng. Tameng dari kerusakan-kerusakan moral. Saat ini yang mengancam Islam. Nah,
Maka nilai pendidikan, baik pendidikan formal dan non formal, itu tetap dihadirkan. Nah, itulah urgensinya pendidikan dalam aspek sosial. Yang kedua, urgensi pendidikan dalam aspek religiusitas, dalam keyakinan seseorang. Bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan tanpa nilai-nilai pendidikan? Karena sejatinya yang kita lakukan di dunia ini itu merupakan implementasi daripada nilai-nilai pendidikan. Contohnya misalkan kegiatan ibadah. Bagaimana kita bisa mengetahui ini rukun sholat, ini syarat sah sholat, ini yang membatalkan sholat, kalau tidak dengan pengetahuan itu tadi didapat dari pendidikan formal dan pendidikan non formal. Di pendidikan non formal, keluar dia dari lembaga pendidikan, jarang sekali untuk kembali kepada materi-materi yang diajarkan. Nah, maka di rumah harus ada pendidikan non formal untuk mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari di pendidikan formal. Kadang-kadang persepsinya itu pendidikan hanya hadir di pendidikan formal, padahal yang lebih mempengaruhi perkembangan itu adalah pendidikan non formal, lingkungannya tadi. Nah, dari situ, dari pengaruh-pengaruh luar tadi yang dapat menggerus keimanan, yang dapat menipiskan ketakwaan seseorang itu diatasi dari pendidikan non formal di rumah. Apalagi sekarang kalau kita memanfaatkan teknologi, sudah bisa membuka YouTube, bisa memilih tema ceramah yang kita inginkan. Nah, artinya untuk meningkatkan keyakinan dalam kita beragama tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai pendidikan. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan, dari kita lahir sampai nanti liang lahat itu esensinya itu adalah pendidikan. Meningkatkan amal kebaikan untuk dibawa nanti di akhirat kehidupan yang abadi, maka dengan pendidikan, dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, pengen menguasai dunia, fa alaihi bil ilmi, raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat nanti, maka raih pula dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang menginginkan keduanya, di dunia sukses, bisnis, usaha, perkebunan lancar, alhamdulillah. Pekerjaan, profesi, semuanya lancar, alhamdulillah. Di dunia bisa sedekah, bisa membantu orang yang dibantu dan lain sebagainya, sukses di dunia. Pengen juga sukses di akhirat, amalan timbangan kebaikannya berat, melewati syiratal mustaqim seperti kilat, kemudian harapannya disatukan bersama baginda Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kehidupan akhirat. Al-Quran menegaskan fa'alaihi bil ilmi, raihlah dengan ilmu. Ilmu itu didapat dari mana? Dari pendidikan. Dan kita harus sepakat, pendidikan itu ada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Nah, yang paling banyak dilakukan itu adalah pendidikan non formal. Saya sharing
mungkin dengan rekan, dengan teman-teman, itu nilai pendidikan non formal. Apa yang belum kita ketahui, baik itu tentang keimanan, ketakwaan, tentang keagamaan dan lain sebagainya, pendidikan non formal di situ berperan. Nah, jadi dari dua aspek ini, strata sosial dan religiusitas itu keyakinan seseorang harus berbasis pendidikan yang mau mempertahankan kebudayaan juga dengan pendidikan. Jadi asumsinya bukan pendidikan itu hanya didapat atau image-nya hanya di lembaga pendidikan, tapi justru pendidikan itu juga ada di luar lembaga pendidikan, namanya pendidikan non formal. Tahun 2021 kami melakukan penelitian bagaimana motivasi orang tua itu memilih lembaga non formal. Nah, ini penelitiannya yang kami lakukan di ruang lingkup Kabupaten Pasir. Banyak orang tua ya, sudah menyekolahkan anaknya, tetapi masih merasa ada yang kurang, maka mereka memilih masukkan anaknya di lembaga non formal, disuruh ikut kajian, kemudian disuruh ikut jamaah, kemudian disuruh ikut bimbingan belajar, ada yang memanggil ustadz ke rumah supaya anaknya dibimbing. Itu pendidikan non formal, dan itu banyak dilakukan khususnya di Tanah Grogol, karena penelitiannya di Tanah Grogol tahun 2021. Motivasinya apa? Motivasi para orang tua ini sederhana, para jamaah. Mereka ingin ketika dulu, khususnya seorang ayah, ketika anaknya lahir, kan kita tanya itu apa motivasi bapak memasukkan putra-putrinya ini juga di lembaga non formal atau pendidikan non formal. Motivasinya salah satunya sederhana. Ketika anak saya dilahirkan, katanya, saya itu yang mengajari mereka. Lantas kemudian saya berharap, dia bilang, ketika saya nanti menghadapi sakaratul maut, yang di samping saya itu menuntun saya ucapkan kalimat tauhid itu adalah anak saya. Nah, jadi itu salah satu motivasi kenapa pendidikan non formal itu juga perlu dilakukan oleh keluarga itu. Ini salah satu responden yang kami wawancara. Nah, sehingga dari sini kami melihat ya, lembaga pendidikan formal harus bisa mengedepankan nilai-nilai pendidikan Islam. Oke, misalkan nilai pendidikan umumnya baik, tapi bagaimana dengan sikap religiusitas? Bagaimana sholatnya? Mungkin nanti bisa kita tanya dengan anak kita. Secara sederhana, hafal nggak doa untuk kedua orang tua? Dan kemudian berapa kali dibacakan selama satu hari? Nah, ini berdasarkan penelitian kami itu juga ada perbedaan. Bahkan ada siswa yang cerdas, nilai formalnya baik, tapi dia tidak pernah mendoakan orang tua. Nah, ini kan orientasi yang tidak semua orang menyadari ancaman ini. Artinya pendidikan formal harus imbang dengan pendidikan non formal. Jadi untuk menjadikan itu semua bisa berjalan dengan baik, maka kita punya planning dalam aspek
perubahan-perubahan yang ada saat ini. Cuma kadang-kadang memang kendala yang terjadi di yang kami temukan itu kebanyakan memang keluarga atau orang tua ini bekerja. Nah, itu yang menjadi kendala utama. Karena pekerjaan juga itu menjadi satu kewajiban sebagai profesi, kemudian kewajiban sebagai kepala keluarga tadi. Maka alternatifnya yang dilakukan orang-orang tua itu yang kami temukan itu memasukkan atau mengikutkan putra putrinya di kegiatan non formal. Nah, kemudian asumsi yang kedua, pendidikan yang tadi dikatakan dari kita lahir sampai dengan ke liang lahat itu bukan berarti hanya untuk dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada batasan usia untuk pendidikan. Jadi yang sudah tidak di lembaga pendidikan dan sebagainya, sisanya itu adalah pendidikan non formal seperti yang kita lakukan saat ini. Ini namanya pendidikan non formal. Kadang-kadang kita itu tidak menyadari akan kebutuhan diri kita sebagai seorang hamba. Kita, contohnya saya misalkan, saya paham nih diri saya belum punya keilmuan tentang meningkatkan ketakwaan, masih kurang. Nah, kita tahu, saya tahu, tapi saya tidak mau mengikuti kegiatan untuk meningkatkan ketakwaan itu. Ini kita tahu, tapi kita tidak menyadari. Maka itu harus dipenuhi di dalam pendidikan non formal. Karena pendidikan non formal itu usianya tidak ada batas limit sampai meninggal dunia. Nah, kemudian dari situ, ya, kalau terus-menerus kita biarkan kemalasan itu, kemudian tidak mau mengikuti atau memenuhi kebutuhan kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu nanti lama-lama keimanan dan ketakwaan itu semakin lama semakin berkurang. Karena tidak di-charger tadi melalui pendidikan non formal. Kadang-kadang kita belum menyadari itu. Dampaknya apa? Dampaknya dari aspek psikologis ada dua. Secara psikologis itu bagaimana seseorang itu merespon masalah yang Allah berikan atau ujian yang Allah berikan. Kalau kita terbiasa tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan cepat paling minimal mengeluh. Kenapa? Karena tadi meningkatkan aspek religiositasnya di pendidikan non formal itu tidak sedikit kita lakukan. Makanya sekarang banyak program-program masjid lantar itu kajian-kajian fikih, kemudian hadis, tafsir, ilmiah dan lain sebagainya itu banyak diikuti oleh para jemaah. Itu untuk meningkatkan. Nah, ketika masalah itu datang, ya, langsung yang dimintai solusi adalah yang memberikan ujian. Itu Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di dunia, ya, Allah kasih solusi. Ini balance antara permasalahan duniawi, kemudian keyakinan keagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kalau permasalahan itu akan diselesaikan bersama Allah Subhanahu wa taala. Awalnya tadi apa? Awalnya tadi pendidikan. Artinya alhamdulillah yang bisa membiayai pendidikan anak keluarga dengan pendidikan yang luar biasa, pamor dan lain sebagainya, itu alhamdulillah. Ada juga yang mungkin belum sampai ke sana karena ekonomi dan sebagainya. Maka solusinya tadi pendidikan non formal. Maka masjid seperti ini, halako-halako itu berperan untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa tersentuh dengan pendidikan non formal. Artinya balance, sama-sama mendapatkan pendidikan.
Namun biasanya di pendidikan non formal ini kadang-kadang karena tidak terstruktur dan lain sebagainya, pemahaman kadang terbangun sulit. Maka perlu diskusi, kemudian kajian-kajian yang diperbanyak dan lain sebagainya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pendidikan tadi ya urgensinya pada aspek sosial, kemudian pada aspek keagamaan dan keyakinan. Aspek sosialnya itu pendidikan menjadi sebuah koridor dalam memperbaiki hablum minanas. Bagaimana dengan pendidikan itu keimanan bertambah, pengetahuan keagamaan bertambah, cara berhubungan yang baik dengan sesama manusia juga semakin bagus. Artinya perbedaan bukan lagi dianggap sebagai musuh atau sesuatu yang membatasi hubungan baik dengan sesama manusia, tapi sebagai rahmat. Nah itu kalau kita menanamkan tadi dengan hablum minanas. Yang kedua, hablum minallah. Dengan pendidikan menguatkan pemahaman keagamaan, menguatkan pemahaman religiusitas kita, sehingga betul-betul bisa yakin bahwasanya qul huwallahu ahad. Bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah, kepada kita, kepada Rasul, sampai kepada hari akhir dan kematian yang sampai saat ini sama-sama kita belum mengalami. Artinya dengan pendidikan kami kita meningkatkan keimanan itu, kepercayaan. Iman itu artinya kan percaya. Kemudian naik lagi satu tingkat, yakin, meyakini. Kalau sudah yakin dan meyakini, maka tidak ada tawar. Ya. Artinya qul huwallahu ahad, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini jamaah terkait dengan urgensi pendidikan. Kenapa ini saya angkat sebagai bahan materi? Karena memang basisnya adalah hasil penelitian yang kami lakukan. Dampaknya menerapkan pendidikan formal di dalam keluarga, di lingkungan dan sebagainya itu luar biasa besar. Saat ini pendidikan non formal itu belum disadari oleh kebanyakan masyarakat. Terkadang hal sepele sebenarnya ya kita di rumah lagi ngobrol dengan keluarga itu semuanya syarat. Contohnya pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga yang dicontohkan oleh Rasulullah romantis di dalam hubungan suami istri. Kadang-kadang itu tidak terbangun. Caranya gimana? Menghadirkan tadi pendidikan non formal, sehingga istri yang lupa menyetrikakan baju kita tanggapi dengan baik, lupa membuatkan kopi dan lain sebagainya. Masalah yang kecil di dalam rumah tangga, ketika direspon dengan nilai pendidikan non formal, maka akan menjadi kebaikan. Tapi kalau kita respon dengan di luar dari nilai pendidikan, yang menguasai apa? Hawa nafsu, setan masuk. Langsung yang diberikan, yang ditanamkan dalam perasaan kita adalah kebencian. Sesama manusia kepada pasangan yang benci, kemudian marah-marah, sholatnya tidak usul, akhirnya terganggu juga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa pendidikan formal, pendidikan non formal ini kalau bisa sama-sama berjalan. Dampak yang paling besar itu adalah pendidikan non formal. Pendidikan formal mungkin sampai 9 tahun paling efektif. Selebihnya itu menuju akhir hayat kita, sisa umur yang Allah berikan, dipenuhi dengan pendidikan non formal, ibadah, kemudian sedekah, muamalah yang lainnya kita kuatkan dengan pendidikan non formal. Salah satu program dakwah yang diadakan Muhammadiyah Suhada mau melakukan dakwah
di desa-desa, di desa-desa terpencil, nah, itu menghadirkan pendidikan non formal. Ada mereka yang tidak ada akses untuk pendidikan formal, masuk pendidikan non formal. Artinya bagaimana kita sebagai muslim mayoritas di Indonesia, pendidikan itu selain dilakukan seumur hidup juga dilakukan full time 24 jam. Bahkan tidur pun kita dididik di dalam Islam. Sebelum tidur butuh membaca apa. Nah, itu pendidikan non formal. Ini yang kadang-kadang kita belum mengimplementasikan secara kafah, ya. Artinya pendidikan non formal dan formal itu berimbang, sehingga pengetahuan umum dan akhlak dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu berimbang, sama kualitasnya. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kuliah subuh pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga kita, saudara kita, saudara kita dari api neraka dan disatukan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.